Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, baik Pak. Nanti kan saya akan melakukan observasi kelas ya di kelasnya Bapak. Iya. Tentunya sebelum observasi kelas kita berbincang dulu sebagai pra-observasi ya, Pak. Ya, namun sebelum itu boleh nih Pak memperkenalkan diri dulu, Bapak. Iya. Perkenalkan, nama saya Fandi Setiawan. Saya mengajar di SD Pura Sukosari, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik. Jadi dipanggil Pak Fandi ya, Pak ya. Ya. Ya, Pak Fandi mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, sebelumnya nih Pak, saya tanya dulu, nanti Bapak ketika di observasi kelas ini Bapak akan masuk di kelas berapa, Pak? Saya akan masuk di kelas 5, Ibu. Baik, di kelas 5 ya Pak ya. Baik Pak, sebelum nanti kegiatan pembelajaran Bapak di kelas, saya akan pra-observasi terlebih dahulu. Iya. Dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya Pak ya. Iya. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran nantinya Bapak ini tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran saya menekankan untuk peserta didik itu mampu mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu khususnya tentang profesi atau pekerjaan. Oh ya baik. Jadi tujuan pembelajarannya adalah Bapak menginginkan nanti murid ini mampu mengidentifikasi tentang profesi ya Pak ya. Iya. Profesi atau pekerjaan. Karena ini mata pelajarannya bahasa Inggris, berarti di identifikasinya adalah profesi dalam bahasa Inggris gitu Iya, Pak. profesi dalam bahasa Inggris. Baik Pak. Sedangkan untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut apa Pak? Areanya yaitu peserta didik itu mampu mengembangkan atau menguasai kosakata dalam bahasa Inggris, khususnya di materi yang saya sampaikan ini mengenai profesi, yaitu tentang peserta didik mampu mengetahui profesi dengan bahasa Inggris, kemudian tindak lanjutnya diharapkan peserta didik itu mampu berkomunikasi menggunakan kosakata bahasa Inggris lebih banyak lagi. Baik, berarti area pengembangannya adalah mereka tidak hanya memahami kosakata ini ke dalam profesi saja, Iya. tetapi lebih banyak lagi memahami kosakata sehingga mereka mampu berkomunikasi baik dengan bahasa Inggris, gitu ya Pak ya? Iya. Ya baik Pak. Lalu strategi yang dipersiapkan apa nih Pak? Nah, strateginya itu saya menggunakan PJBL, yaitu Project Basic Learning, Ya. yang itu bertujuan kita menggunakan media, yaitu menggunakan media poster yang bergambar atau ada gambarnya tentang profesi-profesi yang ada di sekolahan ataupun lingkungan ataupun keluarga. Baik, jadi strategi yang disiapkan Bapak tadi PJBL ya Pak, Ya. Basic Learning, Project Basic Learning, dan memakai media pembelajaran berupa poster gitu ya Pak ya, untuk mempermudah siswa memahami tentang profesi apa dan kosakata yang mana yang tepat untuk poster tersebut. Gitu ya Pak ya? Iya.
Satu lagi Bu, Baik. tadi lupa menggunakan buku cetak yaitu bahasa Inggris kelas 5. Mudah-mudahan itu bisa mempermudah dalam pembelajaran. Baik, baik Pak, cukup bagus sekali strategi yang dipersiapkan Bapak. Sudah mempersiapkan poster dan juga belajar dengan buku paket atau buku cetak ya Pak ya, Iya. di kelas 5. Baik Pak, percakapan untuk saat ini sudah kita cukupkan. Silahkan untuk dilakukan pembelajaran di kelas. Nantinya saya akan mengobservasi, tentunya nanti ada nilai-nilai tersendiri ketika saya akan mengobservasi kelas ketika Bapak sedang mengajar. Gitu ya Pak? Iya. Ya, baik Pak, silahkan dilaksanakan pembelajaran di kelasnya. Iya, saya laksanakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Cepat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Oke, kita akan melakukan pembelajaran. Sebelum kita pembelajaran, seperti biasa, ketuanya tolong dipimpin doa. Mari kawan-kawan belajar kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk selanjutnya menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan Republik Indonesia. Silakan yang gilirannya. Yuk. Rahel, silakan maju Rahel. Semuanya untuk berdiri, silakan.
Kemudian Arsir. Hadir. Tunjuk tangan ya. Biar Bapak tahu siapa yang nggak berangkat. Aulia. Hadir. Arya. Hadir. Dwi Firmansa. Hadir. Elsa. Hadir. Fahri. Hadir. Fernando. Hadir. Fikri Haikal. Hadir. Hafiza Salma. Berangkat. Kenapa? Sakit. Sakit. Tamizul. Hadir. M. Haikal. Naila Firdaus. Hadir. Si. Naila Andin. Hadir. Rahelia. Hadir. Rizka Anissa. Hadir. Safira. Hadir. Tika Agustin. Hadir. Mana? Yusuf Al-Ghifari. Hadir. Zafira Gaisani. Hadir. Oke, sudah Bapak absen. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita ice breaking dulu ya. Hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, kita lanjutkan karena hari ini hari yang sangat cerah. Mungkin kita akan belajar dengan riang gembira. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Silakan duduk dulu, Bapak sampai lupa untuk mempersilakan duduk karena semangat sekali kita belajar hari ini. Oke, kita buka bukunya. Tolong dibuka buku catatannya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita mau mencatat dulu ya. Mencatat apa yang ada di poster yang nanti Bapak bagikan. Oke? Sudah siap catatannya? Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang profesi, ya. Nah, di sini banyak berbagai macam profesi. Nanti Bapak bagikan satu persatu, ya, tentang profesi dalam bahasa Inggris, ya. Bapak bagikan untuk satu kelompok satu dulu. Untuk prosesnya mencatat, silakan dicatat dulu. Kemudian setelah dicatat, kalian hafalkan atau diucapkan dengan lafal bahasa Inggris yang benar atau pronunciation-nya. Nanti sebelum kalian tulis, Bapak bacakan bareng-bareng untuk kalian bisa mengucap dengan baik dan benar sesuai dengan pronunciation-nya. Yang pertama, farmer. Ikutin bahasa Inggrisnya dulu, nanti artinya nanti. Ikutin pengucapan Bapak dulu, oke? Semuanya. Farmer. Kemudian doctor. Engineering. Waiter. Fireman. Pilot. Singer. Football player. Policeman. Nah, setelah itu kalian catat dulu beberapa yang mungkin kalian belum bisa. Boleh dicatat dulu. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk menulis setiap kelompoknya, ya. Ya, semuanya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, setelah
lihat gambar yang nomor 1 itu merupakan pekerjaan atau profesinya sebagai apa? Ya, petani dalam bahasa Inggrisnya apa? Farmer. Oke, pronunciation-nya udah bagus. Farmer. Oke. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua. Kelompok kedua itu gambar yang paling bawah. Paling bawah sebelah kanan. Itu profesinya sebagai apa? Polisi. Bahasa Inggrisnya? Policeman. Policeman. Bukan policeman ya, tapi policeman. Pengucapannya menggunakan pengucapan bahasa Inggris yang benar, policeman. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, coba lihat gambar yang paling tengah. Sudah? Sudah lihat? Sudah lihat semuanya? Kelompok 3. Coba itu profesinya sebagai apa dengan menggunakan bahasa Inggris langsung. Coba silakan. Coba wakilin satu aja. Firman masih belum tepat. Untuk yang lain coba, anggota yang lain, kelompok yang bisa nggak? Belum tahu. Tadi belum mendengarkan dengan tepat ya, dengan cermat ya. Untuk yang kelompok lain bisa? Yang bisa coba tunjuk tangan kelompok yang mana? Ayo, kelompok 1 bisa? Pengucapannya bisa nggak? Belum bisa. Kita ke kelompok kedua. Coba diucapkan. Oke, berarti tadi belum memahami dengan pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Tulisannya itu fireman, bacanya itu fireman atau pemadam kebakaran. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, coba sekali lagi ikutin Pak Guru mengucapkan bahasa Inggrisnya, ya. Bapak ulangi sekali lagi. Farmer, doctor, engineer, writer, fireman, pilot, singer, football player, policeman. Nah, itu tadi pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Ya. Coba untuk sekali lagi, untuk biar lebih jelas lagi. Apakah kalian sudah bisa atau belum? Untuk kelompok 1, untuk pengucapan pilot. Yuk, coba bisa nggak pengucapan pilot? Oke, pilot. Nah, kemudian yang kelompok 2, dokter. Oke, siap. Untuk kelompok 3, pemain bola. Bisa nggak? Iya, football player. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu soal pengucapan bahasa Inggrisnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, tadi sudah melihat gambar, mungkin kalian sudah paham tentang profesi-profesi dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Pak Guru sebagai apa di sini? Teacher. Apa arti dari teacher? Nah, kalau kalian sudah mengerti, sudah jelas, nanti Bapak kasih pengertian tentang kosakata yang lebih banyak lagi.
misalnya nanti kalian sebutkan atau beritahu Pak Guru profesi dari orang tua kalian masing-masing. Ya, caranya bagaimana? Nanti Bapak kasih dialog, kemudian nanti kalian diisi, ya, isi dialog tersebut dengan sesuai dengan profesi yang orang tua kamu miliki, ya, atau punya, ya. Kita lanjutkan, Bapak catatkan dulu dialognya, nanti kemudian kalian isi sesuai dengan profesi orang tuamu, ayah atau ibu, ya. Yang pertama, silakan dibuka bukunya, ditulis dialognya. What does your father? Kemudian yang B, it is bla bla bla. Kemudian E, he was bla bla bla. Dialog yang pertama A, kemudian yang B untuk ibu. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menulis dialognya dulu. Setelah itu Bapak jelaskan bagaimana cara mengisinya. Oke, kita lanjutkan karena sudah selesai. Kalian mencatatnya, menulisnya. Sekarang Bapak jelaskan. Di sini ada dialog antara E dan B. Ya, E bertanya kepada B. What does your father? Artinya apa? Apa profesi ayah kamu? Nah, di sini Bapak kasih contoh profesi ayahnya yaitu nomor 1. What does her father? Profesinya apa? Dalam teks tersebut ayah dari Una, ya, profesinya sebagai manajer bank. Nah, what does his mother? Number 2. Apa pekerjaan dari ibunya Una? Ya, dokter. Kemudian pertanyaan nomor 3. What
Kemudian yang selanjutnya soal nomor 4. What does the father work? Ayahnya bekerja di bank sebagai manajer. Oke, kita sudah koreksi semuanya. Untuk kelompok 1 bagaimana jawabannya? Benar semua atau masih ada yang kurang tepat? Benar, bagus. Yang untuk kelompok 2 gimana? Semuanya sudah benar semua? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, betul semua berarti ya. Untuk yang kelompok 3 sudah benar semua apa masih kurang? Jawabannya kurang tepat? Sudah semuanya. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar tentang profesi atau pekerjaan yang ada di sekolah dan yang ada di rumah, yaitu di sekolah seperti tadi sudah ada teacher, ada headmaster, kemudian yang di rumah ada petani, kemudian ada dokter, kemudian untuk kelompok 3 tadi waiters, kelompok 1 tadi teacher, kemudian farmer untuk kelompok 2. Nah, untuk itu kalian harus bisa membuat atau membuat dialog, ya, bisa membuat dialog. Jika kalian ditanyain atau dikasih pertanyaan sama orang, apa pekerjaan orang tuamu, kalian bisa menjawab dengan pakai kosakata bahasa Inggris yang benar, ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebelumnya Bapak minta kita ucapkan kembali dalam bahasa Inggris mengenai profesi tersebut di poster yang telah Bapak bagi tadi. Jangan melihat tulisannya, kalian lihat gambarnya. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Kita ucapkan bareng-bareng. Yang pertama adalah farmer, doctor, engineer, waiter, fireman, pilot, singer, football player, policeman. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi tentang profession atau pekerjaan, ya. Nah, untuk itu, oke, student, hari ini kita akhiri pelajaran kita. Untuk itu kalian dipersilakan untuk siap-siap dulu, bukunya dimasukin ke tas, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nini Sofia, CGP Angkatan 11. Yang di sebelah kiri saya ada Ibu Junyati SPD sebagai pengajar praktik saya sekaligus pendamping saya di CGP Angkatan 11 ini. Dan sebelah kanan saya adalah rekan sejawat saya, Bapak Fandi Apri Setiawan. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Baik, saya akan melaksanakan pasca observasi setelah kami melakukan pra-observasi dan observasi. Baik, Pak Fandi, gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya Iya. Pak ya. Baik Pak, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi. Iya. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi kelas ya Pak ya. Baik Pak, gimana nih Pak ketika ada observasi kelas? Sebelumnya kita sudah diskusi pra-observasi, setelah itu kita observasi kelas, rasanya gimana Pak? Rasanya sangat senang ya. Kemudian pasti ada bedanya Ibu saat kita mengajar di ada yang observasi dan nggak ada yang observasi, itu pasti ada agak canggung sedikit ya, itu udah pasti Bu, manusiawi Bu. Ya, baik ya Pak ya, agak canggung ya Pak Iya. ya. Karena ada yang mendampingi saya Iya. gitu. Baik Pak, dari kegiatan observasi tersebut Pak, apakah Bapak nih tolong ceritakan kembali nih tentang tujuan pembelajaran tersebut Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang saya inginkan atau yang saya harapkan dalam observasi itu ini atau pembelajaran ini, yang pertama yaitu mengharapkan itu peserta didik itu lebih bisa mengenali bahasa Inggris dan bisa mengaplikasikan ke dalam percakapan maupun di sekolah ataupun di lingkungan keluarga itu. Ya baik Pak, jadi fokus tujuan pembelajaran ini berarti siswa mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris Iya, ya Pak. menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris dalam konteks Di ini apa namanya, profesi. profesi. Ya baik Pak. Nah, tujuan yang sudah Bapak rencanakan Iya. waktu pra-observasi, Iya. ketika observasi apakah sudah tercapai dengan baik? Alhamdulillah, saya kira cukup baik ya Bu ya hasilnya. Itu bisa dilihat saat dia berkomunikasi dengan teman sebaya atau teman sekelasnya, misalnya di saat istirahat dia bisa menggunakan kosakata bahasa Inggris itu dengan baik dan benar itu. Baik Pak, berarti tujuan pembelajaran yang memang sudah Bapak rencanakan Iya. ini sudah tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, baik, luar biasa. Nah, jika diratingkan nih Pak, dari 1 sampai 10 berapa ratingnya Pak? Saya kira enggak kira-kira ya, itu udah saya pastiin 8 lah ya. Ratingnya 8 lah ya. Ratingnya 8 ya Pak ya, baik, luar biasa. Artinya kalau 8 itu sudah bagus atau malah mendekati Iya. amat bagus ya Pak ya. Ya baik Pak, berarti tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, Bapak tujuannya terus Bapak sampaikan ini sudah tepat sasaran Iya. ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Dalam pembelajaran ini strategi apa yang Bapak gunakan? Strategi PJBL, yaitu Project Basic Learning itu. Nah, ini diharapkan dengan metode ini anak-anak itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Kenapa aktif? Karena saya bagi menjadi beberapa kelompok itu, yaitu menjadi 6 kelompok. Nah, di situ saya kasih tugas untuk mengidentifikasi yaitu profesi dalam bahasa Inggris. Gitu. Ya baik Pak. Tadi mengingat tadi kan project basic learning ya Iya. Pak. Ada sebuah produk yang memang harusnya Pecahkan ya. ya harus dipecahkan, Iya. harus ada. Kira-kira ini project
proyeknya apa nih Pak di kegiatan ini? Proyeknya yaitu yang sudah saya sampaikan tadi. Di situ mengidentifikasi Bu, mengidentifikasi atau mengkelompokkan atau agar anak itu aktif, kemudian bisa membuat monolog tentang profesi atau mengidentifikasi deskripsi atau bacaan dengan bahasa Inggris yang sesuai dengan tema tersebut, yaitu profesi. Ya baik, berarti produknya itu adalah sebuah kesimpulan dan kesimpulan di dalamnya bahasa Inggris gitu Iya, ya Pak bahasa ya. Inggris. Baik Pak, luar biasa, kelas 5 sudah bisa ya, kalau mampu mungkin belum Iya. kalau Bisa. mampu itu kan tingkatnya udah tinggi, Iya. tapi kalau bisa itu dalam rangka dia akan menjadi mampu gitu ya Pak ya. Oke, iya. Sudah bisa membuat kesimpulan dalam bahasa Inggris. Baik Pak, dalam kegiatan pembelajaran ini media apa nih Pak yang digunakan? Media saya menggunakan media poster Ibu. Media poster. Iya, poster atau gambar Ibu. Nah, di situ saya membuat poster sesuai dengan profesi-profesi yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Seperti itu. Agar kalau memakai poster itu anak itu lebih mudah mengingat atau menghafal itu. Seperti itu Ya. tujuannya. Baik Pak, jadi dari melihat poster Iya. itu anak-anak akan lebih mudah mengingatnya ya Pak ya. Baik Pak, Ya. tentunya dalam pembelajaran ini ada kendala nih Pak. Kira-kira kendalanya apa? Soalnya ini bahasa Inggris ya Pak Iya. ya. Hal yang mungkin menurut pribadi saya agak sedikit langka karena ini masih anak SD Iya. gitu kan. Ya, kira-kira apa nih Pak kendalanya, ada Kendala. atau tidak? Setiap pembelajaran itu pasti ada kendalanya Ibu. Yang pertama nih saya membagi kelompok. Membagi kelompok itu dalam satu kelas itu agak susah Bu. Kenapa? Karena dia itu pengennya sesuai dengan teman dekatnya. Nah, seperti itu yang saya alami. Kemudian saya atasi Bu, atau tindak lanjutnya tuh kita membuat kertas scroll untuk memilih siapa anggota kelompoknya. Jadi tidak terjadi kerancuan atau kericuan antara kelompok tersebut. Nah, seperti itu. Baik, jadi kendalanya adalah Ada satu lagi Bu. Oh, Ada satu lagi kendalanya. Kendalanya itu dalam pronunciation Bu. Pengucapan atau pelafalan pronunciation. Itu pengucapan atau pelafalan dalam bahasa Inggris itu kalau anak SD itu belum tepat lah misalnya ya. Contohnya yaitu pelafalan mengenai profesi seperti teacher. Dia melafalkannya menggunakan bacaan bahasa Indonesia. Teacher, seperti itu Bu. Itu kendala yang saya hadapi biasanya di kelas 5 dan kelas bawah. Baik Pak, tadi berarti kan ada dua kendala Iya. ya Pak. Yang pertama adalah pembagian kelompok. Iya, Ya, pembagian biasanya kelompok. kalau anak-anak ini lebih senangnya saya kelompokkan sama Iya. teman saya. Iya. Kalau bahasa keren sekarang itu bestie ya Pak. Iya, seperti itu. Ya, tapi tadi tindak lanjutnya tadi mungkin sedikit sudah digambarkan Iya, ya Pak sudah sama saya Bapak gambarkan. membuat roll atau Iya, gulungan gulungan kertas kertas, ya. sehingganya nanti yang megang kertas itu nanti bisa dalam Iya. satu kelompok. Iya, seperti Nah itu. pertanyaannya Pak, untuk kendala yang satu ini, ketika Bapak sudah memiliki sebuah tindakan atau solusi nih, dengan menggunakan roll tadi, Iya. itu masih ada keributan nggak? Kok saya pakai kelompok ini Pak, gini-gini gitu? Tidak Ibu, karena itu udah kesepakatan sebelumnya. Kalau udah mendapatkan kelompok ini ya harus terima dengan lapang dada, saya bilang seperti itu Bu. Baik Pak, luar biasa. Nah untuk kendala yang kedua nih Pak, Iya. pronunciation Iya, pengucapan atau pelafalan. Iya. pengucapan atau pelafalan tentang yang tadi sudah dicontohkan ya Iya. Pak, teacher, bacanya teacher. Nah Iya. masalah kendala ini nih Pak, Iya. kira-kira nih Pak, tindak lanjut ke depannya apa yang dilakukan Bapak? Iya, tindak lanjutnya yang
biasanya saya lakukan untuk yang sebelumnya itu anak-anak secara bersamaan atau dipandu dengan saya itu mengucapkannya dengan bersama-sama itu Bu. Insya Allah dengan pengucapan bersama-sama itu anak-anak terbiasa sehingga tidak salah lagi dalam pronunciation-nya. Seperti itu Bu. Baik, berarti tindak lanjutnya adalah Bapak mengajak semua murid peserta didik untuk mengucapkan bersama-sama, untuk memulai agar tidak salah dalam pengucapan ya Pak, pronunciation gitu ya Pak ya. Iya, baik. Baik Pak, ini sangat luar biasa sekali. Kegiatan pasca observasi pada siang hari ini saya cukupkan Pak. Tetapi ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Tentunya dalam kegiatan observasi kemarin, sebelum observasi kita pra-observasi ya Pak ya. Kita sudah ngobrol bersama. Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan ketika pra-observasi ini sudah dilakukan ketika observasi. Dan kita bertemu hari ini, kita membicarakan tentang yang sudah lewat, pra-observasi, observasi dan hari ini. Dan luar biasa Pak, dari percakapan siang hari ini saya juga mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga karena ini bahasa Inggris. Menurut saya pelajaran yang sangat langka ya Bu ya. Pelajaran yang sangat langka sekali. Di kelas 5 mereka sudah bisa menyimpulkan dalam bahasa Inggris. Nah, tentunya harapan saya pribadi setelah kita melakukan sebuah percakapan, tindak lanjut untuk kendala yang kedua tadi ya Pak ya, tentang pronunciation atau sebuah pengucapan ini mungkin bisa terus dilakukan agar berjalan dengan baik, begitu ya Pak ya. Ya baik Pak, tetap semangat, tetap berbagi praktik baik kepada seluruh rekan sejawat yang ada di sekolahan Bapak. Kita sama-sama berbagi praktik baik ya Pak ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Juniati SPD SD sebagai pengajar praktik saya, pendamping saya dalam PGP ini yang sudah membersamai kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Fandi Api Setiawan menjadi partner saya dalam kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat. Maka jadilah seseorang yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.